Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama Sobat Ngoding. Ya, apa kabar hari ini teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan semangat selalu untuk belajar ngoding. Oke, kali ini Sobat Ngoding akan tampil berbeda seperti biasanya. Dan pastinya kita akan mendapatkan pelajaran yang berbeda-beda setiap video. Oke, kali ini saya akan membawakan video di mana video ini akan kita gunakan untuk membuat website sederhana kita ya. Nah, pastinya pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat responsive website. Oke, langsung saja ya di folder yang lalu kita buka ya. Silakan kita buka Visual Studio Code-nya dan pastikan di dalam folder tersebut nanti kita akan membuat sebuah file. Nama filenya adalah latihan 5 ya. Oke, seperti ini. Yang latihan 5 saya buang dulu karena nanti ini akan kita bahas ya. Oke, sejatinya latihan 5 itu sebetulnya adalah tentang penggunaan media query ya, atau media ya. Jadi ada di HTML itu namanya itu apa namanya query, bukan query, apa namanya, elemen untuk membuat tampilan website kita itu lebih responsif untuk digunakan oleh usernya. Dan hal ini tentunya akan menambahkan wawasan dan pengalaman pada user atau pengguna pengguna website kita itu untuk menggunakan website kita ya, atau dalam menggunakan website kita dia akan memiliki pengalaman baru. Nah, teman-teman langsung saja buat file baru di sini ya, klik new file, kita beri nama latihan 5 ya. Seperti ini, HTML. Oke, dan enter ya. Kita tunggu filenya muncul karena di Visual Studio Code saya agak lumayan lama ya. Oke, dan setelah filenya muncul, maka kita langsung buat yang namanya root HTML-nya atau template HTML ya. Oke, untuk template HTML sendiri kita bisa ciptakan dengan mengetik HTML ya. Nah, kemudian jika ingin snippet kode daripada visual code ini muncul, maka silakan teman-teman silakan tekan atau tahan tombol CTRL plus spasi seperti itu. Oke, dan sekarang saya masih menunggu Visual Studio Code saya merespon membuat file latihan 5 ya. Dan ternyata sangat lambat sekali teman-teman semuanya. Oke, dan kita tunggu. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, ternyata masih belum juga teman-teman ya. Baik, seperti apa sih responsive web? Responsive web itu, responsive web itu adalah ketika teman-teman seperti ini ya. Ini yang sebetulnya ini otomatis ya, otomatis ada. Padahal belum saya buat ya. Oke, saya hapus dulu yang ini. Kita buat ulang. Di sini kita akan membuat ya responsive seperti ini web page. Oke. Nah, kita komentar dulu. Oke. Nah, sekarang kita buat di sini HTML ya. Kita ambil yang HTML5. Nah, teman-teman perhatikan bagian ini. Di sini di bagian head ini ada 3 meta, 1, 2, dan 3. Yang pertama meta karakter setnya ya. Itu ada UTF-8. Kemudian ada meta HTTP equip ya, compatible content IE atau Internet Explorer ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi atau ini tambahkan lagi nama metanya adalah viewport, kemudian kontennya width, kemudian device width, kemudian initial scale-nya adalah 1.0. Oke, untuk apa ini? Nah, ini nanti akan mengatur pengalihan device atau alat yang kita gunakan ya, seperti itu. Ada berapa alat yang kita gunakan, yaitu ada desktop seperti ini, ada tablet seperti ini, dan ada handphone atau smartphone ya. Smartphone. Oke. Nah, jadi di sini kita langsung saja kita ganti dokumen ini menjadi latihan 5 garis atau garis miring ya. Bukan garis miring ya. Apa namanya? Atau ya. Responsive web page seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan elemen baru di sini, yaitu namanya style. Nah, style ini akan kita gunakan untuk mengatur view dari masing-masing elemen yang kita punya, yang akan kita render, yang akan kita bukan kita ya, yang akan browser render di webnya.
di browsernya maksudnya ya. Oke, dan saya nggak mau terlalu public. Oke. Nah, sekarang saya tambahkan di sini adalah elemen div. Kemudian div itu memiliki kelas ya, inisiasinya titik. Nama kelasnya adalah misalnya ini bagian kiri. Oke, silakan di tab dan nanti muncul seperti ini. Di dalam div ini kita tambahkan elemen p atau paragraf ya, kita sebut ini kiri seperti itu. Oke, dan ini saya akan melakukan copy paste ke bawah ya. Ini cukup kita paste di sini dan paste di sini. Yang kedua kita ganti namanya ini konten ya, seperti ini, dan yang ini juga kita ganti namanya konten, dan yang ini kita ganti namanya kanan ya, ini juga kanan seperti itu. Oke, sekarang kita memiliki 6 elemen ya, 6 elemen baru namanya div, kemudian ditambah dengan paragraf ya. Oke, kita cek dulu ya. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya adalah dengan menekan tombol klik kanan pada mouse, kemudian pilih open with live server. Kita tunggu sampai live servernya jalan. Oke, biasanya dia langsung muncul, tapi kali ini ternyata dia lama sekali teman-teman ya, mungkin laptopnya sedang marah terhadap saya. Baik, dan saya pun mulai gelisah apakah ini akan muncul atau tidak teman-teman ya. Nah, sekarang sambil menunggu ya, kita akan bahas dulu apa ini kelas dan apa ini kiri ya. Nah, di sini ini namanya atribut teman-teman ya. Nah, ini namanya value daripada atributnya. Jadi kalau yang ini elemen namanya div, kemudian dia atributnya ada kelas, kemudian atribut kelasnya atau value-nya atau isi dari kelas itu tersebut itu adalah tulisan kiri. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan webnya ya. Nah, sekarang seperti ini. Oke, sekarang saya mau perkecil dulu ya, seperti ini, dan ini juga saya perkecil. Oke, kemudian kita sama-sama perkecil ininya, kita hilangkan dulu. Nah, sekarang saya akan membuat semuanya ini lebih responsif seperti itu ya. Nah, jadi responsif itu artinya, nah perhatikan ini, ketika saya perkecil ya, ini tampilannya, dan ketika saya perbesar nanti harus ada perubahan ya ketika dia sudah menjadi responsif. Oke, caranya adalah sangat mudah sekali. Dengan bantuan meta viewport ini kita sebetulnya sudah bisa melakukan perubahan responsif ya, tapi ini belum 100% atau sepenuhnya mendukung ke aktivitas yang ada di website kita. Nah, hanya dengan menambahkan beberapa fitur atau aturan kepada website kita melalui style atau elemen style ini, baru kita merasakan bahwa konten ini sudah sepenuhnya berjalan secara responsif. Oke, yang pertama kita akan inisiasi dulu kelas kiri daripada isi website kita akan atur ya, lebarnya berapa, kemudian tinggi atasnya berapa, atau kita gunakan padding mungkin lebih baik ya, dan kita akan atur perbedaan dari kelas kiri, konten, dan kanan ini melalui warna backgroundnya. Oke, yang pertama kita akan lakukan adalah mereset semua elemen ya. Nah, ini reset elemen, kita berikan misalnya nilainya adalah box sizing seperti ini ya, kemudian kita pilih yang border box seperti ini. Yang kita selanjutnya adalah kita akan menambahkan teman-teman inisiasi kelas kiri dulu ya. Di kelas kiri kita beri dia background color dulu ya. Background colornya kita buat misalnya 002 seperti ini ya, dan kemudian kita buat code left seperti itu, dan kita buat width-nya itu 20% saja ya, dan kita tambahkan padding di sini misalnya 20 pixel seperti ini ya. Harusnya di di elemen kiri ini sudah berjalan ya. Oke, kita simpan file, save seperti ini. Oke, dan ini sudah berjalan ya. Nah, sekarang kita tambahkan color untuk warna tulisannya itu warna putih aja seperti ini ya. Kita Ctrl S. Oke, ini kiri sudah ada di sini ya. Dan sekarang kita copy paste ini ke bawah, kemudian kita gunakan yang kita ganti, maksudnya yang main, atau bukan main ya, konten ya, konten lagi ya.
Wih, konten ya. Nah, seperti ini. Kita save, dan dia akan sama ya. Nah, kita ganti warnanya supaya tidak apa namanya, supaya berubah. Ya, kita ganti dan menggunakan ini aja lah. Supaya enak. Oke, dan kita ganti ini. Oke, save. Oke, seperti ini ya. Dan lebarnya kita atur menjadi 60% seperti itu. Oke, ini kan panjang ya. Nah, sekarang kita copy yang ini ya. Kita paste di bawah, kita ganti di sini jadi kanan. Seperti ini ya. Nah, kita atur lebarnya jadi 20% dan kita ganti warnanya menjadi misalnya jadi warna apa ya? Oke, jadi warna ini aja. Sama ya. Oke, nggak boleh sama, Bang. Oke, kita ganti warnanya yang sini. Oke. Ya, dan kita save seperti itu ya. Nah, sekarang ini posisinya besar nih. Kalau besar seperti ini ya. Jadi kalau kita perkecil, nah dia tetap ada di sini. Nah, caranya gimana biar kita mengakses ini di tampilan layar yang lebih kecil, itu dia supaya turun ke bawah, atau katakan ini masih bisa dibaca dan tidak berdempet seperti ini ya. Oke, nah maka di sini perlu kita tambahkan itu sebuah perintah, di mana perintahnya yang akan menyambungkan bahwa ketika si halaman webnya ini atau ukuran browsernya ini memperkecil diri atau diperkecil ya, maka si tulisan-tulisan ini itu harus menyesuaikan dengan lebar daripada browser. Nah, maka di sini kita perlu tambahkan settingan ya yang namanya media ya. Nah, untuk menggunakan media kita gunakan tanda add seperti ini, kemudian kita teruskan dengan tulisan media, kita tambahkan screen ya, dan screen ini adalah untuk mengatur layar yang tampak melalui apa namanya alat aksesnya, yaitu bisa desktop, laptop, atau smartphone atau tablet yang dia gunakan untuk mengakses halaman website kita nanti ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita tambahkan n di sini, buka kurung, dan isinya dan isi daripada media screen ini atau apa namanya buka dan tutup kurung ini kita isi namanya make it. Misalnya di sini kita isi 800 pixel seperti itu. Kemudian kita buka kurung ke bawah dan tutup di sini. Nah, baru kita tambahkan 3 kelas ini, kiri, konten, dan kanan, itu ke dalam sini ya. Kita ketik ulang, kiri, koma, kemudian konten, koma, baru kemudian kanan. Baru kita buka dan tutup kurung kurawa lagi, dan kita isi di sini itu width-nya menjadi 100%. Oke. Ketika saya simpan, kita lihat di sini teman-teman ya apa yang terjadi. Oke. Saya simpan. Set. Nah, dia akan menjadi apa namanya? Secara otomatis dia akan menyesuaikan diri. Seperti itu, teman-teman. Nah, ketika kita tarik, nah dia akan lari ke atas, dan ketika kita kecilkan lagi dia akan menyesuaikan diri, yaitu tetap pada ukurannya ya. Nah, ini yang disebut dengan responsive web. Nah, kata mereka ya. Nah, kata mereka yang sudah expert, sementara kan saya masih belajar nih dengan teman-teman. Nah, maka kita ikutin aja kemajuan-kemajuan yang dikatakan oleh mereka, yang disampaikan oleh mereka. Oke. Nah, ini disebut dengan responsive web, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat perbedaannya, kalau ingin bukti yang lebih tentang responsive web ini, teman-teman bisa lihat yang namanya Facebook nih, teman-teman nih. Saya lihat ya yang Facebook ya. Oke, kita besarkan dulu. Kita beri di sini, kita buka Facebook ya. Misalnya ya, kita buka facebook.com seperti itu. Oke, dan kita lihat seperti apa tampilan ketika kita buat full size ya, seperti ini, buat buka di handphone. Oke. Nah, ini ukuran besarnya ya, seperti tadi, seperti ini ya. Nah, ada ini apa namanya, ada sidebar yang ini, juga sidebar yang ini ya. Nah, ketika kita perkecil, nah perhatikan teman-teman ya, sidebar tadi pada hilang ya. Kemana pada hilangnya? Yaitu diganti atau dihilangkan ya, dan dia ada di sini misalnya tuh ya. Nah, yang ini juga ada di sini tuh ya. Nah, berarti ini menandakan bahwa Facebook juga menggunakan responsive web seperti ini ya. Nah, teman-teman juga bisa nih
gunakan websitenya nanti menggunakan responsive web berarti ya. Oke, nah ini Facebook contohnya salah satu ya. Misalnya kita cari lagi, misalnya contohnya adalah YouTube misalnya. Oke, seperti ini kita lihat YouTube. Kalau tampilannya 100% ya, 100% tampilannya dia akan berubah menjadi seperti ini tuh ya, ada 1, 2, 3 video, 4 video ya. Nah kemudian kalau kita perkecil seperti ini, kita tarik, nah dia akan memperkecil diri teman-teman, menyesuaikan dengan tampilan seperti ini. Nah semuanya akan turun ke bawah. Nah ini namanya responsive web. Oke, nah sekarang teman-teman tahu ya responsive web itu seperti apa. Nah dan sekarang kita sudah membuatnya ya. Nah ini juga sama seperti ini, ketika kita lebarkan dia jadi 3 kolom ya, tapi ketika kita perkecil maka dia akan menjadi satu kolom, satu elemen ya. Dan jadi karena kita punya 3 elemen di sini, jadi ada 3 baris, maksudnya bukan 3 kolom. Nah kalau seperti ini kan dia satu baris jadi memiliki 3 kolom, tapi kalau kita perkecil dia 3 baris 1 kolom jumlahnya. Nah, oke, itu saja mungkin tentang responsive web dari Sobat Ngoding. Terima kasih teman-teman Sobat Ngoding sudah mampir di Sobat Ngoding, dan bagi yang belum subscribe ya silahkan subscribe, bantu support Sobat Ngoding untuk tetap terus melanjutkan pembelajaran kita tentang pembuatan web sederhana ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.